Nah, waktu itu aku mau membuka resleting celanaku. Tapi tiba-tiba dari jarak sekitar mungkin 5 meter, di situ aku melihat ada sosok wanita yang mungkin wajahnya cukup tua dan berpakaian baju hitam sampai bawah, rambutnya panjang. Aku sangat ingat dengan jelas matanya itu merah. Hari ini Kamis, tanggal 29 September tahun 2022. Today is my birthday. Ya, hari ini aku ulang tahun. Semakin tambah umur, semakin berkurang juga jatah untuk hidup di dunia ini. Jangankan kado, ucapan aja tidak ada. Bolehkah minta kado ke teman-teman untuk sekedar menggerakkan jarinya menekan tombol subscribe? Menurutku, dengan bertambahnya umur, ada sesuatu yang sangat ngeri, yaitu pertanyaan, kapan nikah? Pertanyaan itu sering aku dengar. Sebenarnya jengkel, ada sedikit risih. Keinginan sih ada, cuma persiapan yang belum cukup. Mungkin ada teman-teman yang merasakan hal yang sama. Coba tulis di komen. Terima kasih buat kadonya ya. Dan selamat datang di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya, Are. Nggak semua orang itu mempercayai dengan adanya hantu atau setan. Ya, mungkin karena mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Sebagian orang sudah mengalami beberapa kisah horor dan kisah misteri. Entah itu merupakan sebuah keberuntungan atau sebuah keapesan. Jika pertanyaan itu ditanyakan kepadaku, aku akan langsung tegas menjawab, mereka itu ada. Entah sudah berapa puluh kali aku mengalami hal-hal horor atau mistis. Berapa banyak macam kejadian sudah aku alami. Mungkin memang karena aku terlalu banyak hidup di luar, berpindah-pindah tempat dan sering berkelana. Karena di setiap tempat memiliki cerita yang berbeda. Pada suatu hari aku ngobrol dengan 4 orang sahabatku, termasuk aku. Jadi kami ini berempat. Waktu itu berkumpul di rumahku, yang memang rumahnya kalau malam ini cukup tenang karena jauh dari tetangga. Di situ ada aku, ada Adi, ada Dika, dan ada Reza. Kami berempat ini seumuran, mungkin selisihnya cuma 1 tahunan lah. Kami memang cukup akrab, jadi waktu itu kita ngobrol. Nah, obrolan di malam itu berbeda dengan obrolan seperti biasanya. Biasanya kalau kita ngobrol ini ngomongin kerjaan atau ngomongin pacar atau ngomongin pasangan. Nah, waktu itu kita berbagi pengalaman tentang kisah horor. Hampir jam 11 malam. Suasana sangat sepi, hanya ada semilir angin. Apalagi waktu itu gerimis. Aku yang di rumah tinggal sendiri bersama adikku, tapi dia kebetulan waktu itu nginap di rumah tantenya. Jadi aku tinggal di rumah itu sendiri. Waktu itu mereka kan sudah terbiasa di situ, jadi bebas. Kita ini ngobrol bebas. Kita berbicara tentang pengalaman atau pengetahuan tentang hal gaib. Pertanyaan pertama diajukan kepada Dika. Dika waktu itu spontan bilang, aku antara percaya gak percaya, soalnya aku ini gak pernah ngalami kejadian gaib. Nah, Dika ini karakternya orangnya memang sangat cuek. Dia cenderung mungkin tidak memperdulikan walaupun ada kejadian yang bersinggungan langsung dengan makhluk astral. Jangankan ada hantu lewat, ada tetangganya lewat aja nggak dia sapa. Itulah si Dika. Kemudian ganti ke Reza. Si Reza ini bercerita kalau dia cukup sebenarnya percaya dengan adanya makhluk gaib. Soalnya
Dia ini walaupun belum pernah secara langsung melihat sosoknya, dia sering mengalami kejadian yang janggal, mulai mendengar suara tangisan di malam hari, atau ketika dia sedang berkendara seperti melihat bayangan sekelebatan di pinggir jalan. Itulah pengalaman yang dialaminya. Tapi cerita berbeda datang dari Adi. Adi ini anaknya sedikit konyol. Walaupun dia sudah besar, dia ini anaknya paling penakut di antara kami semua. Tapi semua itu karena ada sebuah alasan. Ketika Adi ditanya, "Kamu percaya?" Dia dengan tegas menjawab, "Aku percaya." Dan sangat meyakini kalau mereka itu ada. Adi pun bercerita, Adi ini dia adalah anak seorang dukun atau paranormal. Bapaknya ini memiliki kemampuan tentang hal-hal gaib dan cukup terkenal, walaupun identik dengan pengobatan. Beliau membuka praktek pengobatan supranatural. Tak sering juga melakukan ritual-ritual. Waktu itu Reza bertanya, "Tapi kenapa kamu kok jadi orang penakut? Bahkan pulang sendiri aja gak berani." Dia menjawab, "Semua itu ada penyebabnya. Gak mungkin dong kalau gak ada penyebabnya aku jadi sepenakut ini. Jadi dulu waktu aku kecil ini, bapakku ini memberikan seorang teman. Nah, waktu itu kan aku anak tunggal, aku belum punya adik. Ketika aku masih kecil, aku ini bermain dengan seorang temanku. Aku gak tahu kalau itu bukan manusia loh. Nah, wajahnya itu lucu. Kalau mungkin sekarang orang menganggapnya atau menamainya itu tuyul. Aku benar-benar gak tahu kalau itu peliharaannya bapakku. Nah, setiap hari aku itu bermain dengannya. Dia itu seperti anak kecil pada umumnya. Cuma bedanya kalau dia tertawa, ini mengerikan. Dia sering bermain dengan mainan yang aku punya. Suatu hari kejadiannya, aku rebut mainan itu, dan dia ini tiba-tiba marah. Setelah marah, dia tiba-tiba membanting semua barang yang ada di sekitarnya itu. Waktu itu aku menangis dan ibuku pun mengajakku pergi. Tapi ketika malam hari, saat aku sedang tidur bersama dengan ibu dan bapakku, aku melihat temanku ini dia sedang bermain di atas meja. Kadang tiba-tiba pindah ke atas lemari. Aku tak tahu kalau itu bukan seperti manusia karena waktu itu aku masih kecil. Nah, ketika aku sudah masuk sekolah SD, aku mulai mengerti dari teman-temanku kalau ada yang dinamakan hantu. Baru aku mengerti kalau itu sebenarnya bukan manusia. Nah, ketika dia datang, aku selalu menangis dan itu terjadi beberapa kali. Sampai pada akhirnya ibuku ini memarahi bapakku. Setelah kejadian itu mereka bertengkar. Karena merasa bagi ibuku ini bukan malah menemani dia bermain, tapi malah mengganggunya. Spontan akhirnya sama bapakku, entah apa yang dilakukan waktu itu, tiba-tiba dia menutup kedua mataku. Dan setelah kejadian itu aku tak pernah melihat sosok apa-apa lagi. Tapi dari kejadian itu, setiap aku ingat ketika aku bermain dengan makhluk itu, aku merasa ketakutan. Kadang aku bila di rumah sendiri pun terdengar suara seperti benda jatuh atau suara aneh, aku pasti keluar. Mungkin trauma ini sudah mendalam. Jadi aku percaya kalau makhluk halus itu ada, hantu itu ada. Tapi aku mungkin sudah tak ingin melihat mereka. Itulah cerita dari Adi. Setelah Adi bercerita, ketiga temanku ini spontan menatapku seolah-olah mereka mengerti dan memintaku untuk menceritakan. Mereka semua tahu aku memiliki pengalaman yang cukup banyak tentang hal-hal gaib karena bukan cuma
Sekali dua kali aku bercerita kepada mereka secara perorangan tentang kisah-kisah yang aku alami. Bukan hanya dari aku saja, kadang cerita itu datang dari bapakku atau temanku yang lain. Ya memang dari kecil, entah itu karena sebuah kepekaan atau apa, aku memang sering melihat mereka yang kasat mata. Tapi kali ini yang mau aku ceritakan adalah sebuah pengalaman pertama aku melihat sosok hantu. Aku dari kecil ini berpindah-pindah rumah. Kalau dihitung sampai sekarang mungkin sudah ada 7 kali. Dulu ketika masih di kampung, ini berpindah-pindah sebanyak 4 kali. Walaupun tempatnya masih di seputaran kampung tersebut. Kebetulan kampungku berada di daerah yang cukup pelosok, jadi kalau malam hari ini sangat sepi. Untuk ke kota ini sangat jauh. Kebanyakan para penduduk kalau setiap malam itu berada di rumah masing-masing. Setelah sholat isya, suasana sudah mulai sepi. Nah, di rumah ketiga aku tinggal, rumahnya ini sebenarnya tempatnya cukup ramai karena dekat dengan jalan, beda dengan kedua rumah sebelumnya yang berada di tengah kebun. Rumahku ini berdekatan dengan sebuah sekolahan SD. Di situ juga ada balai dusun dan ada puskesmas yang sangat kecil. Tapi siangnya sangat ramai. Kalau malam sangat sepi. Bahkan ketika lampu di 3 tempat itu mati, suasananya cenderung horor. Rumahku tak ada tetangganya. Tetangga paling dekat mungkin jaraknya 50 meter. Ada sungai kecil di samping rumah, dan di depannya ada sebuah pohon beringin. Kisah ini aku alami dan aku masih ingat sampai sekarang bentuk dan sosoknya. Kala itu aku mungkin kalau tidak salah masih kelas 4 SD. Umurku mungkin sekitar baru 9 tahun. Di rumah baru itu rumahnya belum jadi sempurna. Bahkan kamar mandinya masih ada di luar rumah. Aku masih ingat kejadiannya, di mana waktu itu sekitar jam 2 pagi. Aku ini tidur sendiri di sebuah kamar. Nah, waktu itu aku kebelit pengen kencing. Rasanya sudah tak tertahankan, jadi waktu itu aku terbangun. Aku sempat menoleh di ruang tamu. Kalau jam itu menunjukkan jam 2. Aku keluar dari kamar menuju ke pintu depan. Nah, yang aneh dan masih aku pikirkan sampai sekarang, sekitar jarak 3 meter sebelum aku membuka pintu, di pikiranku ini aku berpikir kalau nanti aku akan bertemu hantu. Aku masih ingat dengan suasana itu. Pikir aku seperti itu. Nanti di luar aku pasti ketemu hantu. Sebenarnya ada kamar mandi. Aku harusnya kencing di kamar mandi, cuma tempatnya di belakang dan aku harus keluar lewat pintu belakang, dan di situ tempatnya sangat gelap karena belakangnya sudah merupakan kebun kosong. Jadi masih kecil, di usia yang baru 9 tahun, aku memilih kencing di depan. Dengan pelan-pelan aku membuka pintu. Nah, ketika aku keluar dari pintuku, di depan ini sangat sepi. Bahkan lampu sekolahan di depanku itu semuanya mati. Aku berdiri di teras rumahku, menghadap ke sisi utara. Di sebelahnya ada sungai kecil. Nah, waktu itu aku mau membuka resleting celanaku. Tapi tiba-tiba dari jarak sekitar mungkin 5 meter, di situ aku melihat ada sosok wanita yang mungkin wajahnya cukup tua dan berpakaian baju hitam sampai bawah, rambutnya panjang. Aku sangat ingat dengan jelas matanya itu merah, dan matanya ini seperti menyala. Sosok itu terus seperti berjalan mendekatiku, cuma dia berada di seberang sungai yang mungkin lebarnya cuma 2 meter. Dia semakin mendekat. Nah,
Waktu itu aku hanya melihat sosok itu. Aku lihat secara terus-menerus. Di dalam pikirku, apakah ini sosok hantu? Tapi dia terus mendekat, mendekat dan mendekat. Nah, sekitar jaraknya mungkin cuma 3 meter. Aku lihat wujud sosok aslinya itu. Wajahnya memang sangat mengerikan. Dia seperti mendesis. Di situ matanya terus melotot seperti orang yang sedang marah. Rambutnya sangat hitam dan panjang, dan bajunya ini seperti warna hitam polos. Nah, itulah pengalamanku pertama kali melihat sosok hantu. Di situ aku sempat tercengang karena terus memandang sosok itu. Akhirnya aku lari ke dalam. Aku akhirnya bilang kepada bapakku kalau tadi aku melihat hantu pas aku kencing di luar. Akhirnya bapakku aku suruh mengantarkanku ke kamar mandi yang ada di belakang. Waktu itu keesokan harinya aku bercerita kepada nenekku yang beliau sekarang sudah almarhum. Rumahnya cukup jauh dari tempatku. Aku bercerita kalau tadi pagi ketika aku mau kencing, aku melihat sosok di tempat itu. Kemudian nenekku ini seolah-olah beliau mengerti karena beliau sudah hidup di tempat itu dari kecil. Nenekku cuma berpesan, kalau kamu melihat sosok seperti itu, kamu jangan pernah memanggil nama seseorang. Karena ditakutkan ketika kamu memanggil nama itu, wujudnya akan berubah menjadi sosok yang kamu panggil dan kamu kenal itu. Nenekku berkata kalau di situ memang ada penunggunya dulu, sebelum kamu lahir, dan mungkin berapa puluh tahun yang lalu. Di situ ada pohon randu atau pohon kapuk yang sangat besar. Di situ ada 2 pohon, dan menurut warga di sana sering kejadian ada anak-anak yang melihat sosok yang seperti aku lihat di situ. Karena pohonnya sangat tinggi dan besar, akhirnya oleh aparat desa pada zaman itu pohonnya pun ditebang. Nah, ketika ditebang pohon itu, malamnya ini beberapa orang itu mendengar suara seperti ramai sekali di tempat itu. Bahkan suara yang mengerikan adalah suara jeritan. Jadi itulah pengalamanku pertama melihat sosok yang menurutku itu adalah hantu. Karena melihat dengan wujudnya dan cara gerakannya itu, apalagi sangat menyeramkan. Itulah salah satu awal cerita dengan kelanjutan beberapa kisah horor misteri yang aku alami sampai saat ini. Dari cerita ini dapat diambil sebuah kesimpulan, setiap pengalaman akan menimbulkan sebuah kesan, dan setiap orang memiliki pengalamannya masing-masing. Jadi kalau ada orang tidak percaya dengan adanya hantu atau setan, mungkin dia belum bertemu dengan waktu apesnya saja. Karena percaya dengan hal gaib adalah salah satu rukun iman bagi umat Islam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen jika ada masukan dan saran. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.